من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Menyambutnya dengan penuh semangat. Bahkan kita ungkapkan kalimat marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan artinya selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan juga berarti kami sambut kedatangan engkau wahai Ramadan dengan hati yang lapang. Sebab marhaban berasal dari kata rahiba yarhatu rabban yang artinya lapang dada. Kita sambut kedatangan Ramadan dengan lapang dada, karena sudah tidak ada lagi rasa benci dan dendam di antara kita. Sudah saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Kita sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. Kita sambut Ramadan dengan penuh optimisme untuk menjadikan Ramadan yang sekarang lebih baik ketimbang Ramadan yang kemarin. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan ini bulan yang demikian istimewa. Ramadan ini bulan yang demikian agung. Ramadan ini demikian mulia. Kita bisa ketahui dari sederet nama yang disandang oleh Ramadan. Ramadan disebut dengan Syahrul Azim, bulan yang agung. Dan Rasulullah menyatakan demikian, qad adzallakum Syahrul Azim, sungguh telah datang kepadaku bulan yang agung. Ramadan juga disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di bulan sangat berkah Bapak Ibu. Keberkahan Ramadan bisa kita lihat di bulan suci Ramadan, di malam-malam Ramadan. Jemaah demikian berkah berlimpah sampai keluar-luar, terutama di awal-awal Ramadan. Ini berkah. Dan di bulan suci Ramadan inilah yang terasa banget keberkahannya, saking berkahnya. Itu biji salam kalau di Ramadan, kalau di bulan yang keras, di bulan Ramadan jadi empuk hadirin. Saking berkahnya. Bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Apa sebab? Karena di bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quranul Karim sesuai dengan ayat yang Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah 185. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai penjelas dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena Ramadan mulia disebabkan turunnya Al-Quran di dalamnya, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harusnya seyogyanya mengisi waktu-waktu Ramadan kita. Selain puasa Ramadan di siang harinya, selain sholat tarawih di malam harinya, perbanyaklah membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quran yang banyak, yang rajin, yang lihat yang tinggi. Sebab membaca Al-Quran, meskipun kita baca satu huruf, Allah akan berikan kepada kita 10 kebaikan. Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." Siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran dengan bacaan yang benar, maka baginya satu kebaikan yang dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, alif lam mim itu bukan satu huruf Bapak Ibu. Alif lam mim itu alifnya satu huruf,
lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim, berapa huruf? 3 huruf. 3 kali 10, 30 kebaikan Allah berikan kepada kita semua. Hadirin, jadi muliakan Allah. Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak-banyak baca Quran, terutama di bulan suci Ramadan ini. Dan Rasulullah sudah kasih contoh kepada kita, Bapak Ibu. Beliau itu demen banget baca Quran. Nabi Muhammad itu senang banget baca Quran. Saking senangnya baca Quran, pernah Nabi menjadi imam sholatul lail. Menjadi imam sholatul lail, makmumnya 3 orang. Yang pertama Abdullah bin Abbas, yang kedua Abdullah bin Mas'ud, yang ketiga Hudzaifah al-Yamani. Ini 3 makmumnya, sahabat-sahabat Nabi. Nabi menjadi imam, melaksanakan sholatul lail, qiyamul lail atau sholat tahajud. Di rakaat pertama, Bapak Ibu hadirin, sesudah Nabi membaca surah Al-Fatihah, Nabi membaca surah Al-Baqarah. Nabi baca surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Ayat terakhir bunyinya apa? Al-Baqarah ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Selesai Nabi baca surah Al-Baqarah, 3 sahabat ini ngebatin dalam hatinya, rukuk nih. Ternyata tidak. Nabi lanjut dengan membaca surah Ali Imran. Rakaat berapa ini? Rakaat pertama. Selesai Al-Baqarah, Nabi lanjut dengan surah Ali Imran. Selesai Ali Imran dibaca, dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum, bukan tattaqun, tuflihun. Selesai Ali Imran dibaca, 3 sahabat kembali lagi dalam hati mereka. Sekarang si rukuk nih, sekarang si rukuk nih, sekarang si rukuk nih. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Nabi lanjut dengan membaca surah An-Nisa. Di rakaat yang pertama, Nabi baca Al-Baqarah, Nabi baca Ali Imran, Nabi baca surah An-Nisa. Masih di rakaat yang pertama. Kira-kira nih Bapak Ibu, di masjid kita nih, Masjid Hakul Yakin, umpama Ustaz Hadi Irwan jadi imam sholat tarawih, rakaat pertama habis Fatihah bacanya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kira-kira besok malam masih ada nggak jamaahnya? Bengkak kakinya. Bener-bener besok malamnya 3 sahabat tadi nungguin, nggak ada yang nongol, Pak. Nggak ada yang nongol 3 sahabat. Lalu pagi harinya Nabi panggil Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Hudzaifah al-Yamani, kemari. Ya Rasul, semalam pada kemana saya tungguin kok gak ada yang nongol bareng aku? Apa kalian semuanya bertiga kapok sholat bareng bersama saya? Mereka menjawab, bala ya Rasulullah, kami tidak pernah kapok sholat bersama engkau ya Rasul, karena bacaan Qur'anmu adalah bacaan yang terindah yang kami dengar. Lalu kenapa semalam gak ada yang datang? Begini ceritanya ya Rasul. Waktu malam yang lalu saat kami menjadi makmum, engkau imamnya ya Rasul. Engkau baca di rakaat pertama sesudah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Setiap akhir surat, di akhir surat Al-Baqarah kami ngebatin rukuk nih. Kau tambah dengan surah Ali Imran. Di akhir surah Ali Imran kami juga ngebatin rukuk nih. Ternyata engkau tambah surah An-Nisa. Sholat kami bertiga gak khusyuk ya Rasul.
sholat kami bertiga mikirin rukuk nih ya Rasul. Maka kami putuskan semalam kami tidak hadir ya Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin riwayat ini pernah kita dengar sebelumnya, tapi yang ingin saya tegaskan kepada kita bahwa Rasulullah itu nyuruh kita baca Quran yang banyak, terutama di bulan suci Ramadan. Beliaunya sudah lakukan itu. Beliau sudah berikan contoh. Beliau yang maksum, beliau yang imamul anbiya wal mursalin. Beliau adalah pemimpinnya para nabi dan rasul. Beliau adalah orang yang dijamin masuk surga. Beliau terbebas dari salah dan khilaf. Tapi beliau baca Qurannya luar biasa rajinnya, terutama di bulan suci Ramadan. Bagi penggemar bola, kalau kita lagi nonton El Clasico antara Real Madrid melawan Barcelona umpama di Liga Spanyol, Real Madrid lawan Barcelona, 5 menit bola baru main, mata kita ngantuk. Kira-kira kita matiin TV atau kita bikin kopi? Kira-kira kita lagi asik nonton bola, baru 5 menit mata udah ngantuk. Kira-kira kita matiin TV apa kita bikin kopi? Kopi. Sekarang kalau kita baca Quran nih, kita baca Quran baru seayat 2 ayat mata kita ngantuk. Kira-kira bikin kopi apa surah Allah? Yuk. Wallahu a'lam. Bagaimana kekuatan ininya? Gimana kekuatan mata? Iya, batinnya aja. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siogianya kita terpanggil oleh riwayat sahihah tadi bahwa Nabi saja demikian rajin baca Quran, maka kita pun mumpung masih di bulan suci Ramadan, sekarang sudah memasuki malam yang 12, ayo kita lebih giat lagi baca Quran. Ayo kita lebih rajin lagi baca Quran. Bikin program one day one juz, 1 hari 1 juz, agar di akhir Ramadan kita bisa menghatamkan Al-Quran. Insya Allah. Kalau kita mencontoh Al-Imam Asy-Syafi'i mungkin kejauhan, terlalu berat, terlalu sulit. Sebab diterangkan bahwa kana Imam Asy-Syafi'i yakhtimul Quran fi Ramadan 60 khatmah. Adalah Imam Asy-Syafi'i itu kalau memasuki bulan suci Ramadan, beliau mampu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Berarti 60 kali khatam sehari berapa kali? 2 kali khatam. Jauh rasanya kalau ngikutin beliau kan? Ya sudah, kita bikin program one day one juz, 1 hari 1 juz, agar kita bisa menghatamkan Al-Quran di Ramadan minimal 1 kali. Mudah-mudahan dengan kita rajin membaca Al-Quran, dengan kita tadarus Al-Quran, dengan kita mentadabburi Al-Quran, apalagi kita sampai menghafal dan mengamalkan Al-Quran, kelak yaumil qiyamah Al-Quran akan datang kepada kita semua untuk memberikan syafaat kepada kita sesuai dengan hadis Nabi, bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran yang dibaca akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Semoga kita semuanya sudah diberkahi oleh Allah dalam segala